Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tak jarang di antara kita tidak bisa donor darah karena denyut nadi rendah, padahal rutin bersepeda selama bertahun-tahun dan menjalankan pola hidup yang sehat. Memang, salah satu persyaratan donor darah adalah memiliki denyut nadi antara 50 hingga 100 bpm. Orang yang aktif berolahraga, termasuk bersepeda, denyut jantung istirahatnya rendah. Detak jantung istirahat normal untuk orang dewasa berkisar antara 60 hingga 100 detak per menit. Atlet yang dikondisikan dan individu yang sangat bugar bisa memiliki detak jantung istirahat normal 40 hingga 60 detak per menit. Ini menunjukkan tingkat kebugaran kardiovaskular yang tinggi. Pesepeda Tour de France rata-rata memiliki denyut jantung istirahat lebih rendah dari 40 bpm. Tes fisiologis yang dilakukan pada Chris Froome oleh tim Sky untuk menepis tuduhan doping menunjukkan bahwa detak jantung istirahatnya turun hingga 29 bpm. Nah, kenapa denyut jantung istirahat para atlet dan orang yang memiliki tingkat kebugaran sangat baik bisa lebih rendah dibandingkan orang biasa? Apa kelebihannya dan apa efeknya terhadap daya tahan? Kenapa denyut jantung rendah? Agar tubuh bisa menjalankan aktivitasnya, tubuh membutuhkan pasokan sejumlah oksigen. Semakin tinggi aktivitas tubuh, semakin banyak kebutuhan oksigen. Darah yang keluar dari jantung menuju organ tubuh membawa oksigen yang dibutuhkan. Kemudian setelah oksigen semuanya diserap oleh organ tubuh dan otot, darah kembali ke jantung. Dan darah diisi kembali dengan oksigen di aorta jantung, di mana aorta jantung ini bisa mengembang. Tingkat elastisitas aorta ini yang menentukan berapa banyak oksigen yang bisa diangkut oleh darah, di samping ketersediaan oksigen dalam paru-paru atau volume oksigen maksimum. Seseorang dengan tingkat kebugaran yang tinggi akan memiliki aorta yang lebih elastis, yang memungkinkan ekspansi dan pengisian yang lebih besar saat darah kembali ke jantung, dan memiliki cadangan oksigen di paru-paru atau volume oksigen maksimum yang berlimpah, sehingga oksigen yang bisa diserap oleh darah pun semakin besar. Agar bahasan ini tidak terlalu teknis, saya mengambil perumpamaan yang sangat sederhana. Mari kita anggap darah adalah truk pengangkut oksigen. Truk dengan kapasitas daya muat yang kecil membutuhkan lebih banyak rit untuk memenuhi volume oksigen yang sama. Di samping itu, truk kecil membutuhkan waktu loading yang kecil pula. Nah, lamanya waktu loading ini sama dengan waktu penyerapan oksigen di aorta. Semakin besar kapasitas daya angkut darah, maka semakin lama darah berada di aorta, sehingga dalam 1 menit jumlah rit darah yang sama dengan detak jantung semakin kecil. Itulah kenapa orang yang lebih bugar memiliki detak jantung yang lebih rendah. Nah, ketika kita rutin melakukan latihan aerobik, daya tahan, maka jantung kita menjadi lebih besar dan kuat. Tingkat elastisitas aorta semakin besar, dan oksigen yang bisa kita hirup akan semakin besar, sehingga darah yang dipompa mengandung lebih banyak oksigen. Nah, karena kebutuhan oksigen ketika istirahat tetap, sementara oksigen yang terkandung di dalam darah tinggi, maka jantung berdetak lebih rendah. Jadi, semakin bugar seseorang, semakin ringan kerja jantung. Tekudu rusuh, tidak harus buru-buru. Apa kaitannya dengan daya tahan? Kita memiliki batas teratas detak jantung, atau yang biasa dikenal detak jantung maksimum. Ketika kita beraktivitas, kebutuhan oksigen semakin meningkat. Semakin tinggi intensitas latihan, semakin besar pula oksigen yang dibutuhkan. Kembali kita menggunakan analogi yang sangat sederhana. Angka-angka dari satuan berikut bukan ukuran yang sebenarnya. Misalnya ketika istirahat, kita membutuhkan 30 liter oksigen per menit.
Bila detak jantung orang dewasa normal 60 bpm, artinya dalam satu detak jantung, darah membawa 0,5 liter oksigen. Sedangkan orang yang lebih bugar, seperti atlet, yang memiliki detak jantung 30 bpm, setiap detak jantung, darah akan mensuplai oksigen sebanyak 1 liter. Nah, ketika kita bersepeda dengan intensitas sedang, misalnya tubuh membutuhkan oksigen sebanyak 45 liter per menit, maka jantung orang normal, kapasitas darah 0,5 liter per detak, akan berdetak sebanyak 90 bpm. Sedangkan atlet hanya membutuhkan 45 bpm. Di sini kedua kelompok masih bisa melakukannya. Tetapi ketika bersepeda dengan intensitas tinggi, misalnya sprint atau bersepeda di tanjakan, kebutuhan oksigen bisa berlipat-lipat. Misalnya kebutuhan oksigen 90 liter per menit. Maka orang biasa jantungnya akan berdetak sebanyak 180 bpm. Sedangkan atlet hanya 90 bpm. Nah, bagi saya yang tidak terlatih, detak jantung 180 bpm ini sudah melampaui batas detak jantung maksimum saya yang berusia 53 tahun, yaitu 167 bpm. Tetapi bagi pesepeda yang bugar, detak jantung 90 bpm ketika ditanjakan masih di bawah detak jantung maksimumnya, walaupun dia berusia 53 tahun juga. Itulah kenapa kalau kita melihat pesepeda yang terlatih dengan baik, tidak ngos-ngosan ketika menjajal tanjakan. Nah, bagi yang rajin goes dan detak jantung istirahatnya rendah, jangan berkecil hati karena tidak bisa donor darah. Goes saja dulu 20 km dan finishnya di tempat donor. Pasti detak jantung atau nadi tinggi. Mohon koreksinya bila ada yang salah atau keliru penafsiran. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.